berbicara dan mendengar. Membaca itu terdapat 4 bagian, yaitu membaca dengan intonasi yang tepat, mengidentifikasikan kata kunci dan kalimat utama dalam teks pendek, menentukan makna kata dengan bantuan gambar atau konteks, dan menceritakan kembali isi cerita sederhana. Contoh dari keterampilan membaca yaitu membaca artikel berita tentang perkembangan teknologi dan mampu mengidentifikasikan informasi penting seperti fakta, opini, kesimpulan dari teks tersebut. Selain itu juga membaca juga bisa menganalisis dan menyimpulkan maksud penulis dari bacaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menulis. Contohnya yaitu menulis esai tentang dampak perubahan iklim. Dalam menulis esai, seseorang harus mampu menyusun kalimat yang efektif, menggunakan kata bahasa yang benar, serta
kemampuan berbahasa terbagi lagi menjadi 4, yaitu kan yang tadi ini menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di kemampuan bahasa ini di bagian menyimak itu adalah kemampuan mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan secara lisan dengan baik. Lalu berbicara, kemampuan berbicara ini kemampuan menyampaikan ide, pikiran,
Jadi dengan begitu, dengan perbedaan bahasa-bahasa tersebut, anak-anak bisa lebih menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya, membangun identitas. Nah, budaya yang kita miliki itu merupakan identitas kita sendiri. Jadi bahasa yang kita miliki itu, bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu adalah identitas diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu ke bagian aspek teknologi. Teknologi sekarang itu sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa anak, karena anak-anak sekarang generasi Z. Generasi apa, Bu? generasi Z dan Alpha. Generasi Z juga kan